Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi di pembelajaran basis data dengan menggunakan perangkat Android. Kali ini kita akan membahas tentang data definition language di dalam MySQL. DDL adalah sebuah metode query SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Query yang dimiliki DDL antara lain adalah create, digunakan untuk membuat database dan tabel; drop, digunakan untuk menghapus tabel dan database; alter, digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik menambahkan field dan mengganti nama field, ataupun menanamkan kembali, rename, dan menghapus field atau drop. Baik, kita akan mempraktikkan ketiga ini pada aplikasi Termux, terminal emulator yang bisa digunakan untuk aplikasi Android. Baik, selanjutnya kita akan membuka aplikasi terminal emulatornya, Termux ya. Bagi sahabat yang belum menginstal terminal emulator ini, silakan install terminal emulator ini di Play Store ya, di Play Store. Oke. Kita lanjutkan dengan pertama sekali untuk masuk ke dalam terminal emulator ini. Kita clearkan dulu ini agar dia bersih ya. Pertama sekali untuk masuk ke dalam database MySQL, kita ketik mysqld. Enter. Oke, lihat di sini kuncinya. Kalau port 3306 dan MariaDB server sudah aktif, berarti kita buka session baru dengan menggeser layar kalian ke sebelah kanan, pilih new session. Oke, kita clearkan lagi dulu untuk membersihkan layar. Kemudian kita ketik MySQL. Ingat ya, yang pertama kita ketik mysqld, kemudian yang kedua kita ketik MySQL. Maka kita akan ditampilkan dengan tulisan MariaDB dalam kurung kurawal ini tulisannya none ya, none. Artinya kita sudah berada di dalam server atau kumpulan database MariaDB. Untuk menampilkan semua database, kita ketik show databases titik koma. Show databases titik koma, enter. Lihat, kita sudah membuat database. Kita sudah membuat database data diri. Ya, data diri. Kita coba lagi, kita membuat database, misalkan untuk membuat database untuk mempraktekkan yang tadi ya, kita lihat yang tadi kan kita untuk mempraktekkan create tadi, bagaimana cara membuat database, kita akan mempraktekannya dengan query yang seperti ini. Misalkan kita mau membuat database penjualan, maka yang kita lakukan adalah membuat database nya dulu, create database penjualan ya, seperti itu ya. Berarti kita membuat database penjualan. Kalau dia terdiri dari dua kata, itu tidak bisa dispasi seperti ini ya, tapi kita harus menggunakan underscore untuk penghubung. Jadi tidak boleh membuat database itu dengan spasi. Jadi penjualan misalkan barang titik koma, enter. Maka query oke, satu row affected tulisannya, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah database penjualan barang ya. Untuk menampilkannya, show databases titik koma, enter. Lihat, di sini sudah ada database penjualan barang yang kita buat dengan query create database penjualan barang ini ya. Coba kita lihat di sini juga sudah ada database data diri. Nah, bagaimana kita mau menghapus database yang sudah kita buat tadi? Maka query yang harus kita gunakan adalah drop database. Drop database. Ingat, apabila kita salah membuat database, maka query yang harus kita buat untuk menghapus database, maka kita buat dengan tulisan query drop database. Nama database-nya apa? Misalkan kita mau menghapus database penjualan yang sudah kita buat tadi atau data diri, silakan saja.
Misalkan Pak akan percontohkan, kita akan menghapus database data diri. Maka yang kita ketik adalah drop database data diri, titik koma, enter. Kembali kita ketik lagi, kembali kita tampilkan kembali dengan perintah show database. Lihat ya, database data diri seperti yang di atas sudah ada database data diri, tapi yang di sini sudah tidak ada lagi database data diri. Kita sudah menggunakan perintah DDL yang kedua, yaitu drop. Artinya kita menghapus database data diri, ya, data diri. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat tabel di dalam database penjualan barang ini. Nah, kita belum ada di dalam database penjualan barang. Untuk masuk ke dalam database penjualan barang, maka kita harus menggunakan perintah use penjualan barang. Jadi ilustrasinya, sebelum kita membuat tabel, kita harus masuk dulu ke database yang mau kita buat tabel tersebut, ya. Artinya kita menggunakan database penjualan barang, use penjualan barang, titik koma. Nah, apabila ada tulisan MariaDB penjualan barang, berarti kita sudah masuk ke dalam database penjualan barang. Berikutnya, kita akan mencoba membuat tabel, ya, membuat tabel. Oke, kita akan belajar membuat tabel. Query-nya adalah seperti ini. Create tabel, misalkan stock, misalkan, ya, stock. Create tabel stock, buka kurung, boleh di enter ke bawah. Artinya kita mau membuat tabel stok di dalam penjualan barang, ya. Create tabel stok di dalam penjualan barang. Misalkan kita buat ID barang, ya kan? ID barang. Tipe data yang kita gunakan misalkan char, panjang hurufnya atau panjang karakternya 16, dan kita jadikan dia primary key, misalkan, koma. Kita enterkan baris yang kedua, misalkan ID barang, kemudian nama barang, tipe datanya misalkan varchar, panjang karakternya misalkan 255 atau 150 saja boleh. Kemudian jumlah, misalkan kita mau, berikutnya adalah kita mau membuat jumlah barangnya, jumlah barang stok. Jumlah kita buat jadi integer. Integer boleh tidak pakai berapa panjangnya, ya, atau jumlah stok boleh, ya, jumlah stok integer, koma, jangan lupa koma. Kemudian tanggal masuk. Oke, kita pakai date, misalkan. Nah, misalkan datanya kita cukupkan sampai di sini, ya, ada 4 row, 1 2 3 4. Kemudian kita kasih kurung tanpa koma lagi seperti ini, ya. Kalau kayak gini salah, ya. Kita kasih kurung ini untuk menutup kurung yang ini, ya. Kurung yang ini digunakan untuk membatasi karakter. Kalau tidak ada karakter, tidak perlu kurung, ya. Ini tidak perlu kurung, ya. Titik koma, enter. Coba lihat, kita sudah berhasil membuat data atau tabel, bukan data, ya, tabel barang. Untuk menampilkannya, kita ketik query dash, kita dash stock, ya, yang kita buat tadi tabel stock, ya, dash stock, titik koma, enter. Nah, tuh lihat, kita sudah berhasil membuat tabel stok, ID barang, kemudian nama barang, jumlah stok barang, tanggal masuk. Oke, kita sudah mempraktekkan bagaimana cara kita menggunakan query create, ya. Kemudian tadi query drop juga sudah kita gunakan. Nah, seandainya kita mau menggunakan tabel barang, nah ternyata
kita kurang satu di sini ya, kurang satu tanggal keluar, tanggal masuk tapi tanggal keluarnya barang itu tidak ada. Misalkan kita mau menambahkan satu field, maka kita gunakan query DDL yang berikutnya, yaitu alter nama tabel, alter table, nama tabelnya apa, stock ya. Kemudian add kita tambahkan tanggal masuk. Nah, kita lihat ya, di sini kita tidak ada tanggal keluar ya, bukan tanggal masuk, tanggal keluar. Tipe datanya kita pakai date juga, titik koma, enter. Oke, kita lihat apakah kita bisa menambahkan. Kita lihat kendalanya di mana. Oke, lihat ya, berhasil kita tadi menambahkan satu. Lihat ada perbedaan ya, ada perbedaan. Aduh, sebentar. Lihat yang di atas ini tadi belum ada. Lihat, baru ID barang, nama barang, jumlah stok, tanggal masuk. Sementara ini adalah ID barang, nama barang, jumlah stok, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Berarti kita sudah bisa menggunakan create, kemudian kita sudah berhasil juga menggunakan drop, dan kita juga sudah berhasil menggunakan alter ya, alter, mengubah tabel. Misalkan ya, misalkan kita mau lagi mengubah atau menghapus salah satu kolom yang tadi. Misalkan kita tadi tidak perlu lagi tanggal keluar, kita mau menghapus tanggal keluar, maka kita gunakan alter table stock. Saya ulangi, misalkan kita tadi mau menghapus, misalkan ya, misalkan berikutnya kita mau menghapus tanggal keluar ini. Setelah kita buat, ternyata tanggal keluar tidak perlu, kita mau hapus, maka kita harus menggunakan query. Tadi kita praktik menggunakan pada saat menambahkan ya, alter table stock add, berarti kita menambahkan. Tapi kalau kita mau menghapus, maka kita buat juga alter table, nama tabelnya apa, stock, drop, tanggal masuk, titik koma, enter. Coba kita lihat lagi, dash stock, titik koma, enter. Sudah berhasil kita tadi ya menghapus. Alter table drop itu untuk menghapus, kemudian alter table add itu untuk menambahkan ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan komentar di kolom komentar, atau boleh langsung chatting ke pribadi Pak ya. Oke, saya ulangi kembali. Baik, berikutnya seandainya kita mau memodifikasi, ternyata karakter dari jumlah barang ini atau nama barang ini kurang ya. Misalkan kita mau memodifikasi ya, yang ini ternyata kita butuh karakternya ini 200 ya. Misalkan nama barang ya, alter tabel stock modify nama barang varchar, kita jadikan karakternya 200 misalkan, titik koma, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, kita lihat lagi, dash stop, titik koma, enter. Oke, dia sudah menjadi 200 ya. Jadi alter itu untuk mengubah struktur daripada tabel-tabel ini ya, apa namanya,
isi daripada tabel-tabel ini. Mungkin sampai situ dulu pelajaran kita untuk hari ini, menggunakan perintah-perintah di DL, Data Definition Language. Ya, silakan berlatih lebih giat lagi agar kalian paham query-query SQL ini secara lebih mendalam. Demikian, terima kasih telah menonton channel ini. Dukung terus channel Abizul dengan cara subscribe, like, dan share. See you in the next video.